Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Di Indonesia ini sebenarnya adalah kesalahan yang cukup fatal ketika merek agama masuk ke kolom KTP. KTP-nya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kepercayaan, bla 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 dan sebagainya. Ini sebenarnya salah kaprah. Nah, salah kaprah ini terjadi dari orang-orang yang belum paham esensi dari apa itu agama. Nah, ketika agama dijadikan lembaga, merek suatu lembaga, merek suatu agama yang asli itu kan bahasa Sanskerta. A, itu tidak, gama kacau. Suatu kondisi ketika keadaan jiwa raga, mental dan spiritual, dan intelektual manusia sedang tidak kacau. Itulah disebut sebagai agama. Nah, bagaimana kemudian dengan misalkan Islam? Islam yang asli itu bukan merek agama. Buka di Al-Quran ini jelas banget kalau Anda bacanya Al-Quran. Kalau Islam diartikan sebagai bahasa Arab, berserah diri bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya surrender. Ini sikap hidup. Bukan merek suatu lembaga agama. Satu contoh, di dalam surat Al-Maidah 111. Para pengikut Isa, Isa itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya Yesus. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran terbitan King Fahd, ya, Arab, Saudi Arabia, yang berbahasa Inggris, ditulisnya bukan Isa Al-Masih, tapi Jesus Christ. Ya. Jadi Jesus Christ, menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 11, pengikut-pengikutnya itu disebut sebagai Muslim. Orang-orang yang surrender, berserah diri. Jadi orang pengikut Kristus, itu kalau bahasa Indonesianya kan Kristen. Bahasa Inggrisnya Christian. Christian. Bahasa Yunaninya Kristianos. Itu pengikut-pengikut Yesus Kristus. Atau Isa Al-Masih. Nah, pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus itu, menurut Al-Maidah 111, mereka adalah orang-orang yang Muslim. Nah, Muslim ini kata sifat. Ya, sifat seseorang yang sudah berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya Islam. Maka orang-orangnya disebut Muslim. Jadi orang-orang Kristen yang asli, ini ngomong Kristen yang asli ya. Kristen yang asli atau pengikut Isa Al-Masih yang asli, pengikut Yesus Kristus yang asli. Itu Muslim. Islam di Al-Quran, ya. Itu jelas menunjuk kepada suatu kata sifat. Sifat yang berserah diri. Maka misalkan ketika kita membaca Ali Imran ayat 19, In adina indolohil Islam. Itu harus diterjemahkan lengkap. Jangan ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. In adina indalohil diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah. Islamnya nggak diterjemahkan. Maka in adina indalohil Islam diterjemahkan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain Islam. Harusnya kan terjemahan yang betul, tidak ada sikap hidup atau tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Jadi Islam ini sikap berserah diri. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69, ini akan nyambung. Orang-orang yang disebut selamat, yang berserah diri, yang tidak perlu ada keraguan, itu bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Sabiin, siapapun. Jadi tidak ada hubungannya dengan kotak-kotak merek agama, enggak. Orang Islam itu siapapun, Anda yang kerjanya jujur, ya, merek agamanya apapun, tapi kalau Anda kerjanya jujur setiap hari, Anda tidak ada kekhawatiran, makan berserah diri kepada Sang Pencipta, minum berserah diri, tidur berserah diri, segala sesuatu setiap hari dilakukan dengan penuh penyerahan diri. Itu Anda seorang surrender bahasa Inggrisnya, Islam bahasa Arabnya, berserah diri bahasa Indonesianya. Jadi Islam itu bukan merek agama. Maka salah kaprah ketika dimasukkan ke dalam kolom KTP. Begitupun dengan Hindu. Hindu dimasukin di kolom KTP agama Hindu. Ini sebenarnya juga kurang pas, salah kaprah. Hindu itu sejatinya adalah dharma. Dharma itu hidup ya, kehidupan setiap manusia. Hindu itu artinya agama hidup. Orang yang melakukan kehidupannya sesuai dengan dharmanya, sesuai dengan garis bakatnya apa, talenta yang diberikan oleh Sang Pencipta apa, dan dia menjalani hidup sesuai dharmanya. Itulah Hindu.
bukan merek agama. Nah, begitupun juga dengan Buddha. Buddha itu artinya pencerahan. Jadi siapapun orang yang dalam kehidupannya sudah mengalami pencerahan, suku bangsa apapun, siapapun Anda dan saya, ketika sudah mengalami pencerahan, artinya sudah sadar, sangkan paraning dumadi. Untuk apa aku dilahirkan ke dunia? Dari mana aku berasal sebelum aku lahir, ini aku dari mana? Kemudian untuk apa aku lahir? Dan kemana aku akan kembali? Sangkan paraning dumadi. Nah, kalau orang-orang ini sudah paham, inilah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang sudah tercerahkan, alias Buddha. Jadi Buddha ini kata sifat juga. Kata sifat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah tercerahkan. Mau dia KTP-nya beragama atau tidak beragama, kalau dia sudah tercerahkan, ya dia seorang Buddha. Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu kan orang-orang yang sudah tercerahkan. Mereka semua Buddha. Dan mereka juga orang-orang yang hidupnya pasrah. Nah, bahasa Arabnya Islam. Yesus itu Islam, Buddha itu Islam. Resi-resi, pelaku dharma, semua itu Islam semua. Ketika Islam dipahami secara esensi yang benar. Nah, begitupun dengan Kristen. Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus. Kristus itu orang yang sangat berserah diri kepada Bapanya, Allahnya. Nah, maka juga Yesus bilang begini, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Loh, berarti dia sudah pelaku dharma. Yesus itu seorang Hindu, seorang pelaku dharma. Pekerjaan yang Yesus lakukan semua bukan berasal dari dirinya katanya, tapi semua dari Bapa. Loh, berarti Yesus benar-benar menjalankan sunatullah, menjalankan perintah Allah. Maka dia seorang pelaku dharma, dia seorang Hindu yang sejati. Yesus seorang Hindu sejati, seorang Buddha sejati. Tapi dia bukan Kristen ya, karena kata Kristen tuh pengikut Kristus. Yesus kan tidak mungkin pengikut Kristus. Masa jeruk minum jeruk? Ya, Gus Dur beda dengan Gus Durian. Gus Durian pengikut Gus Dur. Gus Dur pasti bukan Gus Durian. Itu logikanya begitu. Yesus pasti bukan Kristen ya. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Yesus kan tidak ikut dirinya sendiri kan, enggak. Tapi Yesus adalah seorang Buddha, orang yang sudah sangat tercerahkan. Dia seorang pelaku dharma atau Hindu. Dia juga seorang surrender atau berserah diri. Bahasa Arabnya Islam. Seorang Muslim. Ya. Nah, jadi agamanya harus dipahami seperti itu. Ya, jangan kemudian di Indonesia dicantumkan di kolom KTP agama. Ini kan orang jadi banyak yang rancu dan tidak paham makna agama. Ya, jadi usul saya semoga ke depannya nanti mungkin di presiden atau pemerintah berikutnya seperti negara-negara lain lah, negara-negara yang sudah maju dan berkembang itu. Nggak usah ngurusin kolom agama, KTP dikasih kolom agama ya. Itu kan kita mewarisi apa itu? Dari kolonial atau dari Belanda atau dari penjajah mana itu ya? Yang membuat di Indonesia wajib beragama. Dulu kan 5 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian berkembang lagi zaman Gus Dur ada Konghucu, ada Kaharingan, ada agama dan lain-lain sebagainya. Ya, saran saya sih hapuskan aja kolom agama dari KTP itu ya. Tapi setiap orang harus paham makna agama itu apa. Agama itu bahasa Sanskerta artinya tidak gama, tidak kacau. Kalau kacau namanya gama. A itu tidak, gama kacau. Jadi agama tidak kacau. Ketika pikiran intelektual, mental, spiritual ini sedang manunggal, itu namanya beragama. Jadi misalkan Anda lapar, ada rasa lapar, kemudian pikiran nyarinya makanan. Mau cari makanan. Fisiknya juga bekerja betul-betul mencari makanan. Itu namanya manunggal. Tapi kalau pikirannya pengen makan, tapi perutnya sudah kenyang, terus fisiknya perginya nonton bola. Loh, ini tidak manunggal. Itu namanya agama, kacau ya. Atau Anda mau pergi kepengin ke Bali. Ya. Fisiknya berada di Amerika. Pikirannya pergi ke Bali. Nah, itu namanya tidak manunggal. Tidak beragama. Nah, agama itu sesimpel itu, teman-teman. Jadi seia, sekata, sehati, sepikir. Itulah disebut orang beragama, manunggal, menyatu jadi.
Nah, bukan agama seperti sekarang menjadi merek dari lembaga-lembaga yang diatasnamakan bermerek Islam, bermerek Kristen, bermerek Katolik, bermerek Hindu, bermerek Buddha. Itu salah kaprah semua ya. Itu hasil dari orang-orang yang pada hakikatnya belum memahami esensi dari agama yang sesungguhnya. Ya. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah pay attention. Oke, tetap semangat. Om Santi Santi Santi. Rahayu Rahayu Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Semangat!